Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 3 September 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sebiring. Dan saya Widya Utami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, khawatir lapak jualan dibongkar, puluhan pedagang kecil di pelataran Pasar Sangkumpal, Bonang mendatangi kantor DPRD Kota Padang Sidimpuan. Kedatangan para pedagang ini meminta kepada anggota DPRD untuk menyampaikan kepada pihak PT ATC agar membatalkan pembongkaran lapak dagangan mereka. Puluhan pedagang kecil yang bertempat di sepanjang pelataran Pasar Sangkumpal, Bonang, Kota Padang Sidimpuan mendatangi kantor DPRD Padang Sidimpuan. Kehadiran para pedagang yang rata-rata para kaum ibu ini meminta kepada anggota DPRD agar menyampaikan kepada pihak PT ATC menolak pembongkaran lapak dagangan mereka yang sudah bertahun-tahun mereka tempati. Sejak tanggal 31 Agustus kemarin, pihak PT ATC sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada para pedagang agar lapak yang mereka tempati dikosongkan. Pedagang mengakui lapak yang mereka tempati untuk berjualan di pelataran Pasar Sangkumpal Bonang bukan gratis. Mereka tertib administrasi sesuai peraturan yang diberlakukan oleh pihak PT ATC. Wakil Ketua DPRD Padang Sidimpuan Erwin Nasution dan beberapa perwakilan dewan lainnya keluar menjumpai para pedagang, menyampaikan hasil musyawarah bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan semua para pedagang dan berjanji akan melakukan pemanggilan kepada pimpinan PT ATC. Pihak dari pedagang ada sekitar puluhan dan mendatangi anggota DPRD untuk meminta supaya DPRD menyampaikan kepada pihak PT ATC bahwa mereka menolak untuk kebijakan daripada PT ATC itu. Mereka ingin tetap berjualan di sana dan supaya pihak DPRD membantu mereka menyampaikan ke pihak PT ATC. Usai melakukan musyawarah di kantor DPRD Kota Padang Sidimpuan, para pedagang ini dengan tertib meninggalkan kantor DPRD. Pemirsa, kebakaran gudang masjid di Deli Serdang pada Jumat siang sempat membuat heboh warga dan para jemaah Masjid Al-Mutakin. Sejumlah warga dan jamaah bergotong royong guna memadamkan api yang membakar satu ruangan penyimpanan ambal. Kebakaran melanda salah satu ruangan penyimpanan barang-barang Masjid Al-Mutakin di Jalan Veteran Desa Manunggal, Labuhan Deli, Deli Serdang. Kejadian ini viral di media sosial dan membuat heboh warga dan para jemaah yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik ini menghanguskan ruangan penyimpanan barang. Beruntung api tak membesar dan merambat ke bangunan induk masjid. Api pertama kali diketahui oleh warga yang hendak bersiap melaksanakan sholat Jumat. Warga dan jamaah berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sembari menunggu petugas pemadam kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian atas kebakaran tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Ketua Badan Kemakmuran Masjid Tantri mengatakan asap tebal keluar dari ruangan penyimpanan barang-barang masjid. Pengurus masjid dan para jemaah sempat mencoba memadamkan api, namun karena asap yang tebal membuat api sulit dipadamkan. Mulai terlihat itu sekitar pukul 11:40 Pak. Berarti sebelum pelaksanaan sholat Jumat tadi ya Pak? Iya, sebelum sholat. Untuk dugaan sementara apa Pak? Api di apa? Itu masalah listrik harus pendek. Itu ruangan kebakar ruangan apa Pak? Itu ruangan gudang. Kebetulan di situ juga ada MCB ya. MCB. Ambal ada juga. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil petugas pemadam kebakaran dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang turun ke lokasi untuk memadamkan api. Pemirsa, satu unit truk trailer saat melintas di jalur lalu lintas tikungan dan menanjak menabrak sebuah mobil truk tangki yang sedang parkir di Jalan Lintas Sumatera Medan Pekanbaru, tepatnya di Desa Aik Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Akibat kecelakaan tersebut, jalur lalu lintas menjadi macet dengan antrian kendaraan mencapai 20 km.
Akibat hujan deras, sebuah jalur lalu lintas tikungan dan menanjak di Desa Aik Batu menjadi licin. Akibatnya satu unit truk trailer saat melintasi menuruni jalur tersebut pada dini hari membuat truk menjadi tidak stabil sehingga tidak dapat dikendalikan oleh sang sopir. Truk trailer tiba-tiba tergelincir langsung menabrak satu unit truk tangki yang sedang parkir di pinggir jalan. Akibat kecelakaan ini bagian depan truk trailer mengalami rusak berat. Peristiwa laka lantas yang terjadi sekitar pukul 3 hingga 10 waktu Indonesia Barat menyebabkan kemacetan dan antrian kendaraan sepanjang 10 km pada masing-masing sisi jalur arah berlawanan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Salah satu pengemudi Roy Sihite mengatakan kemacetan ini disebabkan adanya kecelakaan yang terjadi dari malam hingga pagi hari sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Jawa atau di Air Batu ada tabrakan mobil. Jadi kira-kira jam berapa antriannya orang abang sekarang ini, Bang? Aku sampai sini tadi jam 6 kurang 15 menit. Yang tabrakan itu, Bang, jam berapa? Kata informasinya pagi jam 5. Kira-kira ada berapa kilometer ya, Bang, yang antrian ini, Bang? Kalau dari mulai saya masuk tadi katanya kurang lebih taksiran saya 10 km lah. 10 kilometer, Bang, ya? Taksiran saya kurang lebihnya. Jadi abang mau ngarah kemana nih, Bang? Tujuan? Mau ke Pekanbaru, Pak. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh Satlantas Polres Labuhan Batu. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut. Pemirsa, ketahuan mencuri ikan teri, bocah laki-laki berusia 14 tahun di Bagan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, disiram bensin hingga terbakar. Ya, tak hanya korban, pelaku dan anak pelaku juga ikut terbakar dan dirawat intensif di Rumah Sakit Dr. Komang, Makes, Angkatan Laut Belawan. MIS berusia 14 tahun harus dirawat intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan setelah mengalami luka bakar 50% di tubuhnya. Bocah 14 tahun ini disiram bensin oleh tetangganya yakni Bonar Panjaitan karena ketahuan mencuri 1 kg ikan teri di rumah pelaku di Jalan Baru, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan Deli, Kota Medan. Kesal dengan perilaku korban yang sering mencuri di rumahnya, pelaku menangkap korban dan membawanya ke kamar mandi. Kemudian pelaku menyiram bensin ke tubuh korban. Korban yang merasa kesakitan di bagian mata, kemudian kabur dan melewati kompor di rumah pelaku hingga tersambar api, kemudian terbakar. Saya tiba di tempat kejadian, anak saya sudah telanjang, tidak memakai baju karena dia dibakar. Setibanya kami di rumah sakit, anak saya tengok sudah di ruang IGD dan sudah dalam pengobatan 2 hari. Saya bertanya dengan anak saya, dia bilang dia mencuri ikan teri. Ikan teri itu saya tanya berapa kilo yang kamu ambil, nggak sampai sekilo, Mak. Jadi saya tanya ikan terinya ditaruh di mana, anak saya bilang ditaruh di sininya, di celana. Terus begitu ketahuan sama yang punya ikan teri, si istri telepon si suami, terus nggak lama si suaminya datang, dia rangkul anak saya tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri, si pelaku mengambil minyak bensin, dan pada saat itu juga anak saya dibawa ke kamar mandi. Di kamar mandi anak saya disiramnya pakai bensin, terus anak saya menangis karena matanya pedih terkena bensin. Kadit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan Belawan Ibda Rostati Sihombing menjelaskan, tidak hanya korban yang mengalami luka bakar, pelaku dan anaknya yang berusia 11 tahun juga ikut terbakar dan sedang dilakukan perawatan di rumah sakit. Setengah botol bensin itu, kemudian si anak keluar dari kamar mandi, dia tidak membersihkan badannya di kamar mandi. Nah, saat itu kompor lagi menyala, memasak air begitu kan, kemudian tersambarlah si anak. Nah, karena si anak tersambar api, dia terbakar, kemudian dia menjerit-jerit, kemudian si terlapor pun ujungnya tersambar api yang ada di badan si korban. Sehingga si terlapor pun terbakar dan juga anak si terlapor juga terbakar. Nah, tiga-tiganya mengalami luka bakar di badan ya. Kemudian mereka tiga-tiganya opname dan tiga-tiganya melakukan operasi bakar di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Hingga saat ini petugas kepolisian masih mengumpulkan sejumlah saksi dan menunggu pemulihan terlapor untuk ditangkap.
Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, rombongan staf Presiden Republik Indonesia menyambangi Desa Parsingguran 2, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Kedatangan mereka bertujuan melihat lahan atau tanah ulayat masyarakat yang diklaim menjadi lokasi kehutanan negara. Staf Presiden Republik Indonesia Sahat Lumban Raja dan Imanta Ginting beserta rombongan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara meninjau lokasi tanah ulayat yang selama ini diklaim sebagai wilayah kehutanan negara. Informasi yang diperoleh dari masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Keluarga Besar Perantau Parsingguran 2 bahwa terdapat 3.000 hektar lahan milik masyarakat yang saat ini sedang diperjuangkan hak kepemilikannya. Ketua Ke-1 Padu Saud Banjar Nahor mengatakan pada tahun 1750 leluhur warga Parsingguran 2 telah mendiami wilayah tersebut. Hal itu ditandai dengan berbagai bukti situs dan peninggalan sejarah di desa tersebut. Tahun 1963 sebanyak 2.500 hektar tanah yang lokasinya di Tombak Nalungunan dihibahkan masyarakat untuk dijadikan sebagai tanah kehutanan. Namun ironisnya tahun 2004 pemerintah justru mengeluarkan SK nomor 44 yang isinya mengklaim wilayah tanah warga masuk menjadi wilayah kehutanan di luar tanah yang dihibahkan sebelumnya. Tak terima dengan hal itu, masyarakat bersama Bupati menuntut dan menanyakan hal tersebut. Di era kepemimpinan Bupati Humbahas Dosmar Banjar Nahor, pemerintah pada tahun 2019 kembali mengeluarkan SK nomor 682 yang mengisyaratkan bahwa seluas 530 hektar tanah milik warga masuk menjadi lokasi Taman Bunga Nasional. Akhirnya masyarakat kembali melakukan penuntutan sehingga mereka pun meminta dan memohon kepada pemerintah agar meninjau kembali tanah ulayat masyarakat yang diklaim menjadi lokasi kehutanan. Jadi kami sudah melakukan verifikasi Dinas Kehutanan dengan BPKH UPT 13 bulan April 2022. Nah, ini adalah yang kedua. Kedatangan KSP dengan BPKH dan UPT KPH 13. Harapan kami ya supaya dilepaskan tanah wilayah masyarakat Parsingguran 2 dari kawasan hutan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Toba mencanangkan program 2 kali tanam 2 kali panen guna mendorong ketahanan pangan di Indonesia. Untuk meningkatkan produksi panen perlu ada inovasi atau terobosan di sektor pertanian. Pangan adalah hal yang sangat penting bagi bangsa. Untuk itu ketahanan pangan Indonesia adalah sebuah keharusan seperti program 2 kali tanam 2 kali panen yang dicanangkan saat ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan melalui 2 kali tanam dan 2 kali panen, selain mendorong produktivitas pertanian, juga meningkatkan kesejahteraan petani. Puan juga mengatakan ketahanan pangan tidak hanya sekedar teori, melainkan harus menjadi sebuah kenyataan untuk kemajuan Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Pentingnya sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka menjadi perhatian DPR RI tentang beberapa masalah yang masih dihadapi para petani. Puan juga mengaku telah banyak menampung berbagai persoalan yang dihadapi petani setelah berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, mulai dari persoalan bibit, pupuk, alat-alat penjualan, dan lain sebagainya. DPR RI tidak bisa bekerja sendiri, perlu gotong royong dengan pemerintah daerah, tingkat provinsi, kabupaten, dan juga kota jika ingin mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Di Kabupaten Toba, Puan juga ikut menanam jagung yang berjarak sekitar 1 km dari persawahan. Selain itu, menebar benih padi yang rencananya akan ditanam pada 10.000 hektar lahan persawahan.
Bupati Toba, Poltak Sitorus berharap DPR RI ikut membantu wilayahnya mengatasi kelangkaan pupuk, termasuk mendukung ketersediaan pupuk organik. Poltak juga berharap DPR RI dapat membantu perbaikan jalan provinsi yang rusak karena memicu inflasi yang menyebabkan kenaikan harga akibat transportasi yang sangat sulit. Pemirsa, SMP Negeri 1 Medan mendapat kunjungan dari tim asesor sekolah ramah anak guna memastikan administrasi yang diajukan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Pada kunjungan asesor ke SMP Negeri 1 Medan berdialog dengan kepala sekolah dan guru serta orang tua murid untuk memastikan sekolah tersebut menjalankan syarat sekolah ramah anak. Untuk pemenuhan standar sekolah ramah anak, terdapat beberapa komponen yang harus dimiliki sekolah, mulai dari proses deklarasi, sarana pendidikan, keterlibatan anak dalam pengembangan sekolah. Selain itu, sistem pembelajaran yang ramah bagi anak, tidak terdapat kekerasan terhadap anak, dan tidak kalah penting adalah keterlibatan orang tua selaku komite sekolah dan dunia usaha, serta peran media. Setelah memenuhi standar, dilakukan proses asesmen internal antara Dinas Pendidikan dengan sekolah untuk memastikan apakah sekolah sudah mencapai skor sesuai dengan ketentuan. Untuk tingkat SMP, skor minimum yang harus dicapai 139 dengan beberapa indikator minimum. Jika telah dipenuhi bahkan melebihi dari standar, maka Dinas Pendidikan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta sekolah bisa mengajukan kepada nasional untuk dilakukan proses standarisasi. Zailadi mengatakan saat ini SMP Negeri 1 Medan menjadi salah satu sekolah yang sudah memenuhi skor standar sekolah ramah anak. Untuk itu dilakukan proses asesmen dan verifikasi lapangan sesuai dengan dokumen yang sudah diajukan. Terkait kepada kebijakan dari sekolah, bagaimana dia memiliki sekolah ramah anak, ada proses deklarasi untuk sekolah ramah anak, kira di situ ada itu di papan itu ya. Kemudian yang kedua tentu terkait kepada sarana pendidikannya. Kemudian terkait kepada yang ketiga partisipasi dari anak-anak terlibat dalam pengembangan sekolah ramah anak ini. Yang keempat adalah terkait kepada kurikulum pembelajaran di sekolah, sistem pembelajaran yang ramah bagi anak, tidak menerapkan corporal punishment, penghukuman fisik, tapi lebih kepada pendekatannya positif disiplin, tidak ada penghukuman. Tapi yang dikedepankan kalau terjadi ada misalnya anak-anak biasa melakukan pelanggaran, penerapan sanksi yang juga didiskusikan bersama anak tata tertibnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan dari orang tua, dari komunitas sekolah, lingkungan, dunia usaha, sampai media sendiri seperti itu. Kalaupun nanti ada terdapat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan, Disdawati Susman mengatakan, SMP Negeri 1 Medan sudah mempersiapkan standarisasi untuk dapat diakui sebagai sekolah ramah anak. Dari beberapa kriteria yang diharuskan sudah dipenuhi oleh SMP Negeri 1 Medan. Namun, jika terdapat sarana yang belum masuk dalam kriteria, maka akan menjadi masukan dan akan diwujudkan oleh sekolah. Terkait dengan menciptakan proses belajar yang menyenangkan, hal itu sudah menjadi agenda rutin bagi SMP Negeri 1 Medan karena akan dievaluasi melalui masukan dari para siswa dan juga orang tua murid. SMP Negeri 1 Medan berkomitmen menjadikan sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar, namun menjadi rumah kedua bagi setiap peserta didik. Tidak ada, karena kita tidak ada penilaian untuk sekolah ramah anak pun SMP 1 memang sudah siap untuk menjadi sekolah ramah anak. Inilah kami, SMP Negeri 1 ini tidak ada satupun kegiatan yang kita lakukan di sekolah ini tanpa melibatkan orang tua di dalamnya. Jadi kita punya satu grup paguyuban di setiap kelas itu yang mana kita terus berkoordinasi, terus berdiskusi dengan orang tua. Artinya apa yang kebijakan yang kita buat ini apakah memang ini dapat dijalankan oleh anak-anak, yang bisa untuk menilai itu adalah orang tua. Kalau saya berharapnya bahwasanya untuk mendapatkan penghargaan menjadi sekolah ramah anak itu bukan hanya di fasilitas sarana dan prasarana, tapi tentu saja juga ini berkaitan erat sekali dengan staf pengajarnya, guru yang masuk ke dalam kelas. Karena kalau kita sudah menyiapkan dengan baik pun sarana dan prasarana, kalau guru juga tidak menjadi guru yang ramah terhadap anak, otomatis penghargaan ini juga akan sangat sia-sia. Pemirsa, guna mencegah penyakit campak dan rubella, pemerintah Kota Binjai melalui kelurahan dan masing-masing puskesmas melaksanakan imunisasi.
Pelaksanaan imunisasi campak dan rubella ini ditujukan bagi anak berusia 9 bulan hingga anak-anak yang belum bersekolah atau 3 tahun. Program BIAN atau Bulan Bakti Imunisasi Nasional di Kota Binjai baru mencapai 27,4% saja. Untuk itu guna mencapai target 100%, tentunya pelaksanaan imunisasi campak dan rubella bagi anak ini harus dikejar dengan maksimal. Rendahnya angka imunisasi campak dan rubella bagi anak ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan inisiatif para orang tua, sehingga Pemko Binjai melalui kecamatan dan puskesmas yang ada di masing-masing kelurahan menjemput bola dengan melakukan gebiar imunisasi. Dengan adanya gebiar imunisasi ini, diharapkan nantinya para orang tua dapat sadar dan segera membawa anaknya untuk datang ke puskesmas ataupun ke kantor lurah masing-masing. Gebiar imunisasi ini merupakan salah satu langkah dan strategi yang dilakukan Pemko Binjai dan tim penggerak PKK dalam pencapaian Bulan Bakti Imunisasi Nasional sehingga para orang tua dengan sukarela mau membawa anaknya untuk diimunisasi. Kepala Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi, Yuni Marlina Naibaho mengatakan gebiar ini dilakukan untuk menarik minat para orang tua agar mau membawa anaknya untuk diimunisasi campak dan rubella sehingga capaian target imunisasi minimal bisa di angka 80% untuk Kota Binjai. Dan ya mungkin hambatan dari pelaksanaan ini adalah kurang maunya masyarakat untuk anaknya mau diimunisasi gitu. Jadi kenapa kita buat gebiar ini, yaitu biar ibu-ibu semuanya bergembira membawa anaknya untuk datang ke imunisasi, khususnya imunisasi campak rubella pada hari ini. Gebiar imunisasi ini akan terus dilakukan hingga pada 13 September mendatang dengan harapan presentasi anak yang sudah diimunisasi bisa bertambah. Pemirsa, pencanangan Bulan Bakti Rabies tahun 2022 Kabupaten Karo dilaksanakan vaksinasi massal terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti anjing dan kucing. Ditargetkan tahun ini vaksinasi rabies dilakukan kepada 15.500 ekor atau 70% hewan penular rabies yang ada di Kabupaten Karo. Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Pertanian Bidang Peternakan melaksanakan vaksinasi rabies terhadap hewan penular rabies. Rabies merupakan penyakit zoonosis yang berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Penularannya dapat melalui gigitan hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet. Pencanangan Bulan Bakti Rabies tahun 2022 ini merupakan langkah efektif dalam mencegah dan menekan resiko penyakit rabies ke masyarakat, karena telah terjadi beberapa kasus gigitan hewan peliharaan yang terjangkit virus rabies. Bupati Karo, Kori Sebaya mengatakan pencanangan Bulan Bakti Rabies Kabupaten Karo tahun 2022 sekaligus menyambut Bulan Bakti Rabies Nasional yang jatuh pada setiap bulan September. Vaksinasi rabies massal merupakan kegiatan penting dalam menekan dan mengantisipasi kasus kematian akibat rabies. Untuk itu, seluruh camat agar berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kegiatan vaksinasi kepada masyarakat. Dinas terkait untuk tetap melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Bakti Rabies agar dapat berjalan dengan baik sesuai harapan. Ditargetkan sebanyak 15.500 ekor hewan penular rabies atau HPR divaksinasi rabies atau 70% dari seluruh jumlah yang terdata sebanyak 22.216 ekor HPR yang ada di Kabupaten Karo. Dengan tenaga vaksinator sebanyak 18 orang diterjunkan ke desa atau kelurahan. Waktu pelaksanaan dimulai tanggal 2 September sampai 14 Oktober 2022. Daripada jumlah itu harus kita vaksinasi. Harapan kita dengan adanya vaksinasi ini, kita harapkan agar untuk pencegahan rabies di Kabupaten Karo, yang mana selama ini juga ada gigitan tapi tidak bermasalah, karena apapun kita itu pencegahan itu penting. Kepada masyarakat dihimbau untuk membawa hewan peliharaannya ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo untuk dilakukan vaksinasi rabies atau berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan petugas vaksinator. Pemirsa, informasi aktual ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, ratusan kaum disabilitas pagi tadi mengikuti pengobatan gratis dan menerima bantuan sosial dari Yayasan Surya Kebenaran Internasional. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik, pihak penyelenggara menyediakan puluhan kaunter pengobatan bagi para kaum disabilitas. Sejak pagi, para kaum disabilitas ini sudah berada di Rumah Persembahan GBI Simpang Selayang, Medan. Kaum disabilitas yang hendak mengikuti pengobatan gratis langsung melakukan pendaftaran dan menunggu giliran untuk mendapatkan pemeriksaan oleh tim dokter. Adapun pengobatan yang dapat diperoleh para kaum disabilitas adalah pengobatan gigi dan pengobatan umum. Ketua Gema Inti Sumut Martin mengatakan bakti sosial bagi kaum disabilitas ini diselenggarakan oleh Yayasan Surya Kebenaran Internasional bersama Gema Inti Sumut dan didukung oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia Medan dan MPDI Medan, juga Rumah Persembahan GBI Medan. Dikatakan target sasaran pemberian pengobatan dan pemberian bantuan adalah kaum disabilitas. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya para kaum disabilitas yang memerlukan pengobatan gratis dan juga bantuan sosial berupa sembako. Meski kegiatan ini diprioritaskan kepada kaum disabilitas, namun masyarakat yang non-disabilitas tetap masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu dapat mengikuti bakti sosial. Bagi warga yang mengikuti pengobatan gratis, penyelenggara juga menyediakan makan siang. Martin mengatakan kegiatan bakti sosial ini akan terus dilakukan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah karena moto penyelenggara adalah berbuat kebaikan dan menolong kaum lemah adalah tugas yang dilakukan secara terus-menerus. Untuk kaum penyandang disabilitas, tetapi ada juga yang non-disabilitas yang memang dengan ekonomi yang sangat rendah, ya kita bantu semua juga. Untuk target kita hari ini adalah 400 orang, berbagai dari disabilitas dan ada umum juga. Untuk pengobatan yang kita laksanakan yaitu pengobatan umum dan pengobatan gigi. Apa yang kita berikan kepada mereka tentunya bisa bermanfaat ya, bisa membantu mereka yang membutuhkan. Martin menyampaikan kegiatan serupa akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan di wilayah Kota Medan, mengingat banyaknya para napi yang membutuhkan pengobatan. Pada kesempatan itu, Martin berharap seluruh kaum disabilitas yang mengikuti bakti sosial dapat memperoleh kesehatan yang prima dan meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemirsa, masyarakat suku Jawa memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam mulai dari tradisi hingga kesenian. Ada beberapa kesenian yang terkenal di kalangan masyarakat yaitu kuda kepang yang sering ditampilkan ketika ada acara ataupun perayaan. Selain seni pertunjukan kuda kepang, banyak masyarakat khususnya di Sumatera Utara yang masih asing dengan kesenian tari angguk. Kesenian yang berasal dari daerah Jawa Tengah ini merupakan kesenian yang memiliki beberapa unsur. Di antaranya terdapat unsur tarian, musik, dan nyanyian. Kesenian tari angguk ini dilestarikan di sebuah desa bernama Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Dan kesenian ini telah ada di desa tersebut sejak tahun 1950-an. Kemudian pada tahun 1960-an, kesenian angguk berkembang ke beberapa daerah hingga ke Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa. Untuk menjaga kelestarian kesenian tarian angguk ini, salah seorang anak pewaris kesenian tari angguk, Iwan Dermawan, mengungkapkan bahwa kesenian ini sangat spesial karena di dalam musiknya mengandung unsur nilai-nilai keislaman ditambah dengan unsur Jawa. Selain itu juga dalam kesenian ini mengandung banyak nilai-nilai kehidupan dan cerita pewayangan yang dikemas dalam sebuah musik tarian. Kesenian angguk ini pada umumnya diselenggarakan pada acara pernikahan, khitanan, dan perayaan hari besar. Penampilan tarian angguk biasanya dilaksanakan mulai pukul 9 malam hingga pukul 12 malam. Dalam pertunjukan angguk ini diiringi dengan beragam instrumen alat musik, diantaranya beduk, rebana, kerincing, dan gendang. Iwan berharap kesenian tari angguk ini adalah budaya Jawa dan harus dilestarikan.
Kalau berdirinya kesenian Anggo ini kurang lebih sekitar 50-an tahun gitu lah. Kekurangan di kesenian kami ini ya dari mulai segi alat musiknya. Kedepannya ya dari pemerintahan adalah tindak lanjutnya memberikan kami bantu-bantuan sejenis alat musik ataupun baju ataupun dari kesenian yang kami butuhkan. Kepala Desa Dalu 10B, Wantoro mengatakan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kesenian Angguk sudah mulai tidak dikenal generasi milenial, tergerus dengan banyaknya hiburan organ tunggal saat ini. Akibatnya kesenian Angguk tidak pernah lagi diundang dalam berbagai kegiatan di masyarakat dan jika dibiarkan akan hilang di telan zaman. Pemerintah desa berniat akan melestarikannya dan akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang agar dapat menghidupkan kembali kesenian tersebut. Untuk saat ini, walaupun hanya sifatnya tradisional, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan kita lihat penggemarnya begitu menggugah dibandingkan dengan saat ini yang organ tunggal yang begitu menjamur ya. Ternyata masyarakat dengan kesenian tradisional tersebut. Walaupun kesenian ini bersifat tradisional, namun masih banyak masyarakat yang ingin melihat pertunjukan kesenian tari Angguk ini mulai dari anak muda hingga orang tua. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tingginya harga cabai merah di Pasar Gelugur Kota Rantau Prapat kini menembus angka Rp90.000 dalam 1 kilogramnya. Warga pun mensiasati pembelian cabai merah guna bisa membeli kebutuhan lainnya. Harga cabai merah di Pasar Gelugur Kota Rantau Prapat mencapai Rp90.000 dalam 1 kilogramnya. Bila dibandingkan dengan cabai hijau dan cabai rawit masih terbilang normal. Untuk harga cabai hijau mencapai Rp35.000 per kilogram dan cabai rawit sekitar Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pembeli cabai merah, Wati, mengatakan mensiasati harga cabai merah yang kini cukup mahal. Bila sebelumnya ia membeli setengah kilogram, kini hanya membeli seperempat cabai merah. Wati mengaku hal itu dilakukannya agar sisanya dapat membeli keperluan lain. Gimana Bu? Harga cabai sekarang Bu? Mahal, nggak turun-turun. Tahu berapa harganya Bu? 90. Jadi Ibu beli berapa banyak nih Bu? Serampat aja lah, orang mahal. Kenapa bisa rampat Bu? Biar bisa dibagi uangnya. Sebelumnya berapa Ibu beli kalau belanja ke pajak gitu Bu? Setengah kilo. Tapi kena mahal ini Bu? Ya sekarang pada diirit-irit. Iya. Jadi harapan Ibu gimana Bu pada pemerintah Bu? Bisa diturunkan harga biar ibu-ibu ini biar bisa lancar belanjanya. Salah seorang pedagang, Agung, mengatakan tingginya harga cabai merah dikarenakan adanya musim penghujan saat ini. Ditambah lagi mahalnya harga pupuk serta akhir-akhir ini banyak gagal panen cabai merah. Ada naik. Cabai melambung mahal Bang, tinggi. Itu sejak kapan Bang naiknya Bang? Sejak sebelum Lebaran Haji Bang. Sebelumnya harganya berapa itu Bang kira-kira Bang? Biasanya normalnya 40-50 gitu Bang. Terus? Ini sekarang harganya udah lihat 90 Bang sekilo, 92. Kemarin udah sempat sampai 130 sekilo itu Bang. Itu kapan Bang? Itu kemarin lah ada 2 minggu itu. Jadi 2 minggu sampai sekarang ini harga tetap? Harganya masih 90 Bang. 90? Tahu nggak kira-kira apa Bang masalah Bang kenapa ini harga cabai ini sendiri mahal Bang? Ya mungkin cuaca juga Bang, udah itu pupuk mahal ya kan. Nah, banyak gagal panen Bang, makanya mahal kali Bang, kosong barangnya di beras tadi Bang. Untuk bumbu masakan lainnya seperti bawang merah dan bawang putih masih terbilang normal, yakni Rp25.000 hingga Rp30.000 dalam 1 kilogram. Pemirsa, harga tiket pesawat terbang rute domestik kini telah turun sebesar 15%. Penurunan harga tiket pesawat ini disambut antusias oleh masyarakat di wilayah Nias. Dari pantauan di Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli hari ini, penurunan harga tiket pesawat tersebut telah mulai berlaku di beberapa maskapai. Beberapa calon penumpang mengaku kaget dengan penurunan harga tiket sejumlah
maskapai, misalnya untuk rute Gunung Sitoli Medan dan sebaliknya. Turunnya harga tiket pesawat saat ini disambut antusias oleh masyarakat dari Kepulauan Nias, terutama para pelaku usaha sektor pariwisata, karena diyakini akan mampu meningkatkan perekonomian. Sementara pasca berlakunya penurunan harga tiket pesawat di Bandara Binaka Gunung Sitoli, telah mulai terlihat adanya lonjakan penumpang bila dibandingkan pada pekan lalu. Saya kan dari Medan. Sebulan yang lalu saya datang ke Gunung Sitoli dengan biaya pesawat mungkin 900 ke 1 juta. Nah, sekarang pas hari ini saya berangkat ke Medan lagi, udah 1 bulan yang lalu gitu kan, udah di Nias lah. Sekarang dengan biaya pesawat yang menurun, ya puji Tuhan bisa kita nikmati di Pulau Nias. Sekarang saya berangkat dengan tiket pesawat yang 843.000. Inilah sangat membantu masyarakat di Pulau Nias, terutama perekonomian Pulau Nias yang semakin merosot. Jadi dengan turunnya harga tiket, jadi masyarakat bisa menikmati apa yang telah pemerintah sediakan. Warga di Kepulauan Nias berharap harga tiket pesawat tersebut tidak lagi mengalami kenaikan karena akan dapat mendorong peningkatan kepariwisataan di Kepulauan Nias. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Pemirsa, tidak semua orang mampu memanfaatkan limbah kaca hingga menjadi hiasan yang unik dan menarik. Selama ini limbah kaca biasanya dibuang karena tidak bisa dijadikan barang yang bermanfaat. Malik, seorang warga binaan Rutan Tanjung Pura, membuat beragam
kreasi seni dari limbah kaca, mulai dari hiasan dinding, lampu hias, vas bunga, kaca hias, dan berbagai macam logo pemerintahan telah dibuatnya. Kegiatannya ini berawal hanya untuk mengisi waktu di dalam rutan. Hasil kreasinya ini berubah menjadi kerajinan tangan yang cantik dan bisa mendatangkan sumber penghasilan. Saat ini Malik kembali membuat kreasi limbah kaca menjadi satu set meja batu. Satu persatu kaca dipotong dan dibentuk dijadikan meja batu yang indah dan bernilai seni tinggi. Dipastikan jika melihat langsung cara pembuatannya, sudah pasti Anda ingin untuk membawa pulang sebagai hiasan di rumah. Satu set meja batu yang indah dibuat dari kreasi kaca yang biasa dibuang dan kini menjadi perhiasan unik. Harga satu set meja batu sekitar 3 atau 4 juta rupiah. Tergantung besar kecil dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Pemasaran kreasi hiasan dari limbah kaca tersebut biasanya dipesan instansi pemerintah, diikutsertakan pada ajang pameran di Medan bahkan sampai ke Jakarta. Menurut Malik, pembuatan daur ulang kaca ini sudah 3 tahun dilakoninya bersama teman sesama warga binaan. Namun untuk proses pembelajaran dirinya sudah 11 tahun menggeluti pekerjaan ini. Kreasi hasil karyanya sudah banyak yang dibuat seperti meja pelaminan, vas bunga, kaligrafi, dan pemasarannya selama ini masih sekitar instansi pemerintahan dan juga perkantoran. Sudah hampir 3 tahun, Pak. 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Misalnya kalau kita kerjasama, yang rekan-rekan kawan saya yang sebagai anak yang di sini, ya ikut bantu juga dan sampai itu ya bantu. Maksud dan tujuan biar jadi belajar. Kalau saya sendiri udah hampir 11 tahun ada. 11 tahun ada. Jadi kalau buatannya ya istilahnya ya apapun juga, kalau misalnya ya contohnya ya kayak meja-meja, salib, terus kaligrafi, terus plafon, dan gimana? Pelaminan. Ya, itulah. Jadi selama ini Bang, kemana Bang dipasarkan? Ya kalau dipasarkan ya selama ini ya kalau di istilahnya ya kalau ini aja dari instansi pejabat. Nah terus kalau misalnya di supermarket. Hiasan dari limbah kaca hasil buatan para penghuni rutan Tanjung Pura ini kerap dipamerkan di Medan dan Jakarta. Sejumlah hasil kerajinan limbah kaca telah dibeli warga dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Pemirsa, Taman Wisata Alam Lausi Debuk-Debuk yang berada di Kota Wisata Brastagi terdapat objek wisata pemandian air soda. Selain merupakan lokasi wisata, juga tempat sakral masyarakat melakukan ritual budaya yang dipercaya dapat menolak bala dengan tradisi yang disebut Erpangir Kulau. Pemandian air soda di Desa Dolu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo merupakan lokasi wisata yang dikenal dengan nama Si Debuk-Debuk dan dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengunjung dapat menikmati berendam di air soda hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Selain menikmati air soda, pengunjung juga dapat menikmati keindahan panorama Gunung Sibayak dengan kesegaran akan udara dari alam. Terdapat mata air yang langsung berasal dari Gunung Sibayak. Mata air dalam sumur ini merupakan tempat sakral masyarakat melakukan ritual tolak bala atau yang biasa disebut tradisi Erpangir Kulau. Konon katanya dengan berkunjung dan melakukan ritual bisa menolak bala dan mendapatkan rezeki. Menurut Kepala Pos Taman Wisata Alam Si Debuk-Debuk, Berkiat Sembiring, objek wisata ini sudah dikelola oleh pemerintah dan banyak masyarakat yang datang berkunjung selain menikmati air soda yang dapat menghilangkan penyakit kulit, juga lokasi sakral adat budaya Karo. Ada kalender-kalender Karo itu, mulai dari terbitnya bulan sampai dengan bulan purnama itu banyak orang berpangir kemari karena menurut orang Karo kepercayaan pribadi lepas pribadi, maka Erpangir Kulau itu setelahnya melepaskan penyakit-penyakit, melepaskan semua yang lelah, itulah tujuannya mereka kemari. Tradisi Erpangir Kulau ini sudah dikenal masyarakat luas, bahkan banyak pengunjung yang datang dari luar daerah Kabupaten Karo untuk melakukan ritual tradisi ini. Pemirsa, Desa Huta Ginjang, Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil membangun dan mengelola bank sampah. Sampah rumah tangga ini diolah menjadi barang kerajinan berharga yang mempunyai nilai jual. Selain meningkatkan ekonomi warga, bank sampah juga membuat desa menjadi bersih dan indah.
Puluhan ibu rumah tangga warga desa Hutaginjang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan mengantri tertib untuk menjual sampah rumah tangga mereka. Sampah rumah tangga seperti kardus bekas, kemasan sabun colek botol, air mineral hingga karung goni rusak dijual ke Bank Sampah Sumber Rejeki yang dikelola oleh para ibu-ibu rumah tangga di desa Hutaginjang. Sampah yang sudah terkumpul didata petugas Bank Sampah untuk pembayaran setiap bulannya. Sampah yang sudah dibeli kemudian dibawa ke petugas atau ke gudang untuk dibersihkan dan dipilah menurut jenis dan fungsinya. Setiap bulannya ratusan kilogram sampah warga dikumpulkan di gudang ini. Sebagian besar sampah ini seperti bekas kemasan plastik, logam hingga besi kemudian dijual ke pengumpul dari Kota Medan. Sementara sampah yang bisa diolah oleh ibu-ibu rumah tangga diolah menjadi barang kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Hasil kerajinan seperti kursi dari plastik, tas sandang, dompet, asbak hingga tempat tisu dijual mulai dari Rp5.000 hingga puluhan ribu rupiah. Kerajinan dari sampah ini sudah dipasarkan hingga ke Kota Medan, pasar lokal di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan. Keuntungannya sendiri ada beberapa aspek ya Bang. Yang pertama itu dari aspek ekonomi, ada nilai ekonomisnya, dari aspek pendidikan. Jadi masyarakat bisa mengetahui ilmu-ilmu tentang cara pemilahan sampah tersebut. Dan secara keseluruhan itu berdampak bagi masyarakat luas. Adanya Bank Sampah Desa Sumber Rejeki ini ternyata mampu menambah penghasilan keluarga. Bagi kami adanya bank sampah, keluarga kami bisa menabung di bank sampah dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di desa kami dengan adanya bank sampah, desa kami semakin bersih dengan sampah. Pengelolaan sampah yang baik ini membuat desa Hutaginjang, Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai desa percontohan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemirsa, nama desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sangat terkenal pada tahun 1970-an dengan produksi emping melinjo dan dapat menambah penghasilan keluarga di masa itu. Namun dengan seiring waktu, pengrajin emping melinjo sudah mulai berkurang dan kalah bersaing dengan daerah lain. Emping melinjo desa Dalu 10B pada tahun 1970 menjadi produk unggulan dan pada tahun 1990 pangsa pasarnya tembus hingga ke negeri jiran Malaysia. Namun sayang produk emping ini hanya bisa bertahan sampai beberapa tahun saja karena disebabkan permintaan yang tinggi dari konsumen, sedangkan pasokan bahan baku yang didapat sedikit. Salah seorang pengrajin emping melinjo, Wahyina, mengatakan usaha yang dijalankan saat ini merupakan warisan dari orang tuanya. Meskipun masih tergolong sebagai produk rumahan, namun hasil yang didapatkan cukup untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Proses pembuatan cemilan ini bisa dibilang sederhana, namun butuh keterampilan dan keahlian tersendiri. Setiap pagi ia mengutip buah melinjo yang sudah jatuh dan dikumpulkan, kemudian dipisahkan dari kulitnya dengan cara ditumbuk. Setelah itu direndam selama beberapa hari agar buah melinjo empuk. Jika bahan baku buah melinjo tidak ada, ia terpaksa membeli dari luar daerah dan untuk proses pembuatannya, melinjo digongseng dengan pasir. Setelah itu, buah melinjo ditumbuk membentuk emping bulat atau bisa juga dibentuk ukuran besar dengan 2 buah melinjo. Bisa langsung dikupas pakai tisu, tapi kalau banyak ya direndam entah seminggu, entah 2 hari, langsung dicocok terus dibersihkan. Nah, kalau melinjo baru dia direndam biar empuk, jadi mudah empingnya. Desa Dalu 10B memang cukup dikenal dengan produksi emping melinjo pada tahun 1970 hingga 1990-an. Namun saat ini produksinya kalah bersaing dengan emping melinjo dari Aceh yang harganya lebih murah. Selain itu dengan perkembangan dan pertambahan penduduk, pohon-pohon melinjo sudah banyak yang ditebang dan dibangun rumah. Untuk memenuhi permintaan konsumen, pengrajin terpaksa membeli melinjo dari luar daerah. Diharapkan kepada warga desa Dalu 10B yang sudah menebang pohon melinjonya agar menanam kembali pohon baru agar dapat melestarikan nama desa Dalu 10B dan dapat menjadi ikon desa. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Semiring. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.